Good people tentu pernah mendapat tawaran pinjaman mudah secara online, ya kan? Jadi harus hati-hati good people. Cara penagihannya yang dinilai kasar, bahkan hingga sebar data diri meresahkan sejumlah masyarakat. Lantas bagaimana motif para debt collector yang melakukan penagihan secara kasar? Selengkapnya di Selamat Siang Indonesia. Good people, belakangan kasus jeratan pinjaman online terus meningkat. Saat banyak yang kehilangan pekerjaan, bujuk rayu para penyedia jasa pinjaman online seakan tak terhindarkan. Tapi ujung-ujungnya hidup pun tak tenang karena dikejar para penagih hutang. Pinjaman online ini yang menentukan bank itu adalah peminjam dan pemberi pinjaman. Kalau sepakat jadi, kalau nggak sepakat nggak jadi. Jadi masyarakat kita juga harus cerdas. Kalau dia nggak sepakat dengan bunga pinjaman, ya jangan minjam. Tagihan berbagai tahapannya, mulai dari cara halus sampai barbar, bahkan ada yang berujung pada tindak pidana. Beragam cara dihalalkan debt collector online demi penuhi target penagihan. Tanpa tedeng aling-aling, data diri yang masuk dalam sistem penagihan akan diproses secara kasar. Tapi ternyata ada alasannya. Kami temui fakta mengejutkan. Para debt collector yang terjebak dalam perusahaan berkedok call center pun tak diberi banyak pilihan. Motivasi utama penagihan harus secara barbar sebenarnya lebih ke anak-anak yang melakukan penagihan ya. Mereka seperti itu ya, mereka untuk memperjuangkan penghasilan atau gaji mereka. Karena ketika mereka tidak bisa mendapatkan pembayaran dari nasabah, itu akan berefek kepada penghasilan mereka. Ada beberapa cara dalam penggajian anak-anak yang debt collector yang melakukan penagihan. Saya udah survei juga, ada beberapa gitu. Dia ada yang gaji pokok, tapi ada potongan-potongan ketika mereka tidak bisa mencapai target yang ditentukan oleh perusahaan. Ada juga bahkan mereka yang tidak sama sekali mendapatkan gaji. Mirisnya, sistem pinjaman tunai berbasis digital yang mulai populer sejak beberapa tahun belakangan telah makan sejumlah korban. Faktanya, ancaman dan teror yang bergulir bisa sebabkan nyawa melayang. Yang membuat kadang bukan cuma secara nalar, tapi juga secara perasaan saya marah begitu ya. Adalah kasus-kasus yang pada akhirnya membuat korban sebegitu stressful sampai akhirnya memutuskan untuk melakukan upaya-upaya bunuh diri. Ada beberapa kasus gitu ya. Terakhir kali terjadi di wilayah Jawa Tengah. Sampai akhirnya karena mereka berusaha bakar diri sekeluarga, anaknya yang paling kecil meninggal dunia. Dan itu pun bukan proses yang mudah bagi mereka gitu. Bahkan mereka sendiri akhirnya menutup diri dari lingkungannya. Good people, ada juga penagihan pinjaman online dengan cara penyebaran data yang bahkan dilayangkan pada pengguna yang belum jatuh tempo. Nah, dari yang tidak terdaftar itu, saya merasa terjebak. Untuk tenor yang dijanjikan 15 hari, ternyata 5 hari pun saya sudah ditagih dengan cara intimidasi dan menyebar foto saya pada saat saya selfie pengajuan. Itu kolektornya kirim ke nomor saya dan saya nggak tahu lagi dia kirim kemana. Nah, karena saya panik, kalau saya takut data saya tersebar, ya saya bayar. Saya bayarnya dengan meminjam dari aplikasi yang lainnya lagi.